kapan PSSI akan memperkenalkan striker baru untuk timnas Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui sudah ada rencana dari PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan Indonesia yang bisa bermain sebagai striker bagi timnas Indonesia sebelum timnas Indonesia nanti berjuang di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dimulai. Sudah ngobrol sama PSSI, udah ada kontak sama PSSI. Iya, ada kontak dan juga udah berbicara. Jadi dia udah berbicara sama PSSI. Terus aku bilang nice bro. Terus aku tanya pembicaraan yang baik, yang bagus. Terus dia bilang ya goed gesprek gitu. Terus dia bilang ya pembicaraan yang bagus sama PSSI. Lamine Yamal resmi dinaturalisasi. Erick Thohir yakin Indonesia taklukan Jepang di menit pertama. Sejarah baru dalam dunia sepak bola Indonesia tercipta. Bintang muda FC Barcelona Lamine Yamal akhirnya resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi ini diselesaikan dengan cepat menyusul langkah tegas PSSI yang ingin memperkuat timnas Indonesia menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengumuman ini disambut hangat oleh para pecinta sepak bola tanah air yang melihat kedatangan Yamal sebagai harapan baru bagi Garuda. Yang lebih menarik, Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir mengeluarkan pernyataan yang sangat optimis. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan tak lama setelah proses naturalisasi Yamal rampung, Thohir dengan percaya diri menyatakan bahwa Jepang, salah satu kekuatan besar di dunia di sepak bola Asia, akan kalah dari Indonesia hanya dalam menit pertama pertandingan. Lamine Yamal, masa depan sepak bola dunia kini milik Indonesia. Lamine Yamal adalah salah satu talenta paling berbakat yang muncul dari Akademi FC Barcelona di usia yang baru menginjak 17 tahun. Yamal sudah mencuri perhatian dunia berkat performanya yang luar biasa di level klub dan internasional. Ia menjadi pemain termuda yang tampil untuk tim utama Barcelona di La Liga dan juga mencatatkan debut bersama tim nasional Spanyol. Dengan bakat alamiah yang luar biasa, Yamal dipandang sebagai calon bintang besar yang akan mendominasi sepak bola dunia di masa depan. Kehadiran Yamal di Indonesia diatur melalui proses naturalisasi yang dipercepat oleh PSSI. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mempersiapkan tim nasional yang mampu bersaing di level dunia. Dengan ambisi tinggi untuk tampil di Piala Dunia 2026, PSSI melihat naturalisasi pemain-pemain kunci seperti Yamal sebagai bagian penting dari strategi mereka. Proses naturalisasi Yamal berjalan lancar berkat kerjasama yang erat antara PSSI dan pemerintah. Setelah semua dokumen disetujui, Yamal pun resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia. Kini ia siap memperkuat timnas Garuda di kualifikasi Piala Dunia mendatang. Erick Thohir, Jepang akan kalah di menit pertama. Setelah naturalisasi Yamal selesai, Erick Thohir langsung menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan yang lebih tangguh di Asia, terutama dengan tambahan kekuatan dari Yamal. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Thohir menyebut bahwa Jepang, salah satu lawan berat di kualifikasi Piala Dunia, akan kalah hanya dalam 1 menit pertama pertandingan. Pernyataan ini menjadi viral dan memicu beragam reaksi di dunia sepak bola. Banyak yang kagum dengan keyakinan Thohir, sementara lainnya menganggap komentar tersebut sebagai bentuk provokasi terhadap Jepang. Namun satu hal yang jelas, kehadiran Yamal di timnas Indonesia telah mengubah dinamika persaingan di Asia, dan Jepang pun kini harus menghadapi tantangan yang lebih serius. Persiapan Jepang menjaga konsentrasi penuh. Jepang yang telah mendominasi sepak bola Asia selama beberapa dekade terakhir tentu tidak bisa meremehkan ancaman dari timnas Indonesia yang diperkuat Lamine Yamal. Tim Samurai Biru yang dipimpin oleh pelatih berpengalaman Hajime Moriyasu dikenal sebagai kedisiplinan tinggi serta pertahanan kokoh. Namun dengan hadirnya Yamal yang memiliki kecepatan, teknik tinggi, dan kemampuan mencetak gol yang mematikan, Jepang kini menghadapi tantangan baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Pelatih Jepang dalam sebuah wawancara sebelum pertandingan mengakui bahwa timnya harus bekerja ekstra keras untuk meredam ancaman dari Yamal. Namun di balik kata-kata diplomatis tersebut ada kekhawatiran yang nyata bahwa strategi Jepang bisa gagal meredam ancaman Indonesia. Apalagi dengan pernyataan Erick Thohir yang penuh percaya diri, tekanan di kubu Jepang pun semakin meningkat. Taktik Sintayong, senjata rahasia Indonesia. Kehadiran Yamal juga mempengaruhi taktik yang akan diterapkan oleh pelatih Indonesia Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal sebagai ahli strategi yang sering menerapkan pendekatan fleksibel di setiap pertandingan. Dengan adanya pemain kaliber Yamal, diharapkan mampu merancang seragam yang lebih dinamis dan agresif. Menurut bocoran dari sumber-sumber internal PSSI, Sintayong berencana memaksimalkan potensi Yamal di sektor sayap. Dengan kecepatan yang luar biasa, Yamal akan diinstruksikan untuk menusuk dari sisi kanan dan langsung menghadapi bek-bek Jepang yang terkenal tangguh. Diprediksi Indonesia akan bermain dengan skema 4-3-3 dengan Yamal sebagai penyerang sayap, mendampingi Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri di lini depan. Selain
Selain itu, lini tengah Indonesia yang diperkuat oleh gelandang-gelandang tangguh seperti Mark Klok dan Marcelino Ferdinand diharapkan bisa menjadi jembatan sempurna untuk mendukung serangan cepat yang diinisiasi Yamal. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan strategi yang matang, Indonesia kini siap memberikan kejutan di kancah sepak bola Asia. Media internasional menyoroti naturalisasi Yamal. Proses naturalisasi Lamine Yamal dan klaim Erick Thohir tentang kemenangan cepat atas Jepang tidak hanya menjadi pembicaraan di Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan di media internasional. Banyak media asing yang menyoroti langkah besar Indonesia ini menganggapnya sebagai langkah ambisius untuk meningkatkan daya saing di kancah internasional. The Guardian, salah satu media ternama di Inggris, menulis artikel yang menyebutkan bahwa dengan kehadiran Yamal, Indonesia memiliki perubahan besar yang dapat mengganggu tatanan sepak bola Asia. Mimpi besar Indonesia di Piala Dunia 2026. Dengan naturalisasi Lamine Yamal, Indonesia kini memiliki peluang yang lebih besar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Proses ini bukan sekedar langkah instan, tetapi bagian dari visi jangka panjang PSSI untuk membangun fondasi sepak bola yang kuat di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah berupaya keras untuk mengembangkan pemain-pemain lokal, seperti memperbaiki infrastruktur sepak bola dan membuka peluang bagi pemain diaspora untuk bergabung dengan tim nasional. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, kehadiran Yamal adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya menjadi penonton di ajang Piala Dunia, tetapi dengan hadirnya pemain kelas dunia seperti Yamal, mimpi itu tampaknya semakin mendekati kenyataan. Kesimpulan, proses naturalisasi Lamine Yamal menjadi salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Dengan kehadirannya, Indonesia memiliki senjata baru yang bisa mengubah dinamika persaingan di Asia, termasuk melawan raksasa seperti Jepang. Klaim Erick Thohir bahwa Jepang akan kalah di menit pertama menambah tensi dan tekanan dalam pertandingan yang sangat dinantikan ini. Kini seluruh mata tertuju pada Indonesia dan Jepang menantikan apakah Yamal benar-benar bisa menjadi penentu kemenangan Garuda di lapangan hijau.